Oke, selamat pagi semua. Sambil merokokan ngantuk ini jam 3 pagi. Saya akan bahas info untuk PP dan tentunya yang belum cuan tuh sabar nunggu. Nanti ada waktunya karena ini fundament terbaik. Sebetulnya saya udah ngasih cuan itu banyak loh. Selamat untuk orang Jakarta itu yang ciklodok, yang sering WA, yang sering yang sering memberikan suka tanya-tanya ke saya. Itu akan lebih baik daripada tukang ngeput itu malah buruk ya. Jadi dia masuk grup sinyal juga. Yang masuk grup sinyal saya ketika dia WA tetap saya layani, tapi yang nggak masuk grup sinyal ya saya malas juga melayaninya karena masih banyak yang harus saya tangani di sinyal daripada di WA yang nggak masuk grup, nggak ada partisipasi sama sekali masalahnya. Ini Fun ini kan salah satu koin yang terbaik di jaringan Solana karena ini punya real project yang untuk membuat aplikasi yang untuk membuat meme coin kan. Waktu itu kan unlock di tanggal berapa tuh saya nggak ingat lagi, belum lama ini kan, berapa minggu yang lalu kan mau beredar banyak sekali. Senilainya 150 juta dolar kalau nggak salah itu unlock, kalau salah koreksi, biasa nggak detail banget. Unlock itu kemarin kalau koin yang jelek yang depth-nya tuh ingin menjual, depth carry itu ya itu nanti koin beredar ya dia suruh menjual ataupun sebelum unlock dia jual dulu, takut nanti unlock turun harga. Tapi karena ini depth-nya agak mending, berpikir cerdas dalam arti ini kan sebentar lagi akan altcoin season, indeks altcoin season udah mulai naik kan, belum ada akan halving ya, dan saingan-saingan daripada koin yang ada di jaringan Solana udah nggak ada lagi. Yang terbaik sudah Pan sama Jupiter. Kalau Jupiter kan depth-nya Solana ya, saya berpikir nggak akan jual depth-nya, malah akan buyback gitu. Kemarin tuh sempat harga di 27 kan, 27 rupiah. Nah dari Glodok mantap ya, dari Glodok, bapak yang di Glodok itu WA saya. Merokok kletek nih. Mas Bro ini gimana Mas Bro, mau unlock apa dijual dulu? Terus kemudian nanti setelah unlock kita harga turun masuk lagi Mas Bro. Saya bilang saya tetap berpikir di sini, komputer jalan, gitu. Ini si Pan ini salah satu koin yang baik untuk di Solana karena punya real project untuk aplikasi yang untuk membuat meme coin di jaringan Solana. Ya, harga pun saat itu saya harus bicara bijak, ini lagi murah sekali Pak, murah sekali. Jangan belum tentu itu nanti harga jatuh unlock tuh. Oke dah Mas Bro, saya ikuti Mas Bro. Akhirnya apa? Pasti ini lagi cekik ya Pak ya, cuan besar ya Pak ya. Ini cuan gede nih. Ini orang-orangnya baik, masalahnya masuk grup juga, di sering WA saya layani juga. Ya, ini lagi ada di Indo sih ya, mungkin yang di Glodok ini yang ada di Indo ini. Apa yang satu lagi yang suka di Kanada karena anaknya dua ya, perempuan semua tapi jadi dokter semua, tapi di Kanada. Wah mantap bener ini bapak ini di Kanada itu. Kalau pas lagi di Kanada dia nunjukin WA saya tuh, saya tanya ada kebun sama sapi nggak di sana Pak? Kanada itu kayak pegunungan itu, indah sekali, kayak di Indo itu. Kalau dia foto-foto itu pas jalan-jalan pagi-pagi itu ya mirip kayak di Indo, cuma memang perumahannya ya lolo gua karena banyak pendatang mungkin di sana. Ya kehidupan di sana pokoknya ya beda lah. Tapi saya kapan-kapan ke Kanada mungkin bisa, tapi nggak bisa pulang. Kecantol rada gitu, rada mulu Pak, mau ganti yang perawan gitu. Bingung saya. Swear saya ditantangin, malah saya bingung. Ditantangin Palimanan, nantangin Bandung, nantangin. Lo Mas Bro, kalau memang serius bawa orang tua lo kesini lamar gua. Enak aja, nggak buru-buru amat lamar ya. Emang nggak pakai duit apa ya, nggak tahu ngelamar bang pakai duit, udah pakai duit pakai koin PP lagi. Kita belum kenal dalam juga, baru kenal seminggu aja udah pada minta dilamar. Ngeri deh ya. Ini ya
yang sudah cuan besar kalau mau TP sih boleh sih. Pan yang kemarin masuk di harga 27 perak kan cuannya udah lumayan juga, karena sekarang harganya 40,27 ya. Nah, tadi juga tanya di grup bisa naik lagi Mas Bro, bisa naik lagi karena ini kan ATH-nya di atas 150 toh, dan ini kan belum altcoin season ya. ATH-nya itu sampai ini kok ada di 138-an ya. Iya. Hampir 150 ya, masih bisa naik lagi sih, masih mau altcoin season juga sih. Saya rasa harga masih pada murah sih. Yang masuk di harga 50 sangkut terbanyak Fan sama Jupiter tuh yang salah satu koin yang bagus di jaringan Solana. Kalau yang lain sudah nggak ada yang bagus. PP inilah koin yang mantap. Jadi ada yang untuk bermasa panjang, ada yang hanya untuk sesaat. Kalau Fan itu depth-nya kuasai banyak, ada di atas 50%. Kayak model Ethereum itu hanya mirip-mirip ya, karena si Solana kan jadi anak buahnya Ethereum, sekarang sudah diakuisisi ETH lah. Ini sama mirip-mirip ini. Jadi untuk yang di Fan kalau nanti udah cuan besar pas altcoin season ya harus disikat PP habis nggak apa-apa. Soalnya nggak tahu akan berjalan bermasa sampai kapan, tuh belum tahu. Kalau untuk bermasa narasi saya pribadi ya, kalian tetap dia riset sendiri ya, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan untuk membeli mendadak ya. Kalau untuk PP saya yakin akan lebih panjang daripada si Fan, karena Fan itu masih ada depth-nya yang wasai di atas 50%, sedangkan PP itu depth-nya sudah melepaskan dari koin PP. Jadi kecelakaan. Jadi jual semua dia sudah. Jadi kalau depth-nya ini, makanya si GZ berani adopsi gede-gedean toh. Ya GZ itu kan bukan orang goblok, dia orang cerdas, orang kaya lagi. Ya udah orang kuat juga, sama Trump udah kayak besan namanya, jual kerja sama USD 1. Dan itu yang terjadi untuk koin PP akan bermasa panjang. Dan kalian lihat di website, di webnya ada nggak depth-nya ngomong-ngomong emeng-emeng promo-promo data nggak ada, karena sudah nggak peduli lagi. Dan dia sudah memberikan statement bahwa untuk si PP ini sudah desentralis, tergantung apa namanya komunitas maju mundurnya, termasuk di kayak BTC kan kemarin udah disebutkan kan bahwa the prop PP ini di tahun 2025, kemudian meme coinnya BTC di tahun 2029 gitu. Yang satu budaya si PP ini yang jadi budaya, yang satunya jadi koin desentralis itu si BTC. Jadi ada sejarahnya, the prop-nya ada sejarahnya itu. Dan ini pemegangnya udah 571,74k, besok udah 572, ini akan naik terus ya, naik terus. Pokoknya naik, market ranking-nya di 47 ya, 47. Ini koin yang terbaik, meme coin ini. Apalagi nanti kalau di ETF kan, saya rasa sudah nggak ada kendala lagi kawan. Jadi gini, yang bikin nggak ada kendala itu, ketua sekuritasnya itu kan sekarang orang si Trump itu toh, orang Trump. Kemudian yang ACC itu kan sekuritas kan, dari sekuritas itu. Kemudian si GZ megang banyak ya, tentunya orang Trump yang kuasai sekuritas dan ramah dengan kripto ya, dia memandang GZ juga, saya rasa memandang GZ juga ya. Dan Trump juga punya PP di ETF kan. Jadi yang namanya kripto itu kan cuan yang jutaan persen itu kan, yang volatil tinggi itu kan adanya di meme coin toh. Sepanjang sejarah ada di Doge sama Shiba dulu, dan institusi juga pengen masuk meme coin tapi yang aman di ETF kan ya. Nggak ada kandidat yang paling hebat menurut saya ada di PP ya. Kalau si Doge kan masih ada Elon dan maksimum supply-nya nggak ada ya kan, ada si Elon itu ya. Si ini juga ada nama samaran depth-nya masih kuasai si Shiba, namanya si Satoshi untuk Shiba ya, yang seperti BTC itu, tapi nama samaran untuk Shiba. Nah itu yang menarik. Dan ya semua udah kuasai si gedung putih sebetulnya, termasuk Fed yang dibilang independen juga ya omong kosong, nggak ada independen nyatanya. Kemarin aja waktu, apalagi ini si Kevin punya aset digital dan
orang pilihan Trump sendiri. Sedangkan yang namanya Jerome Powell aja yang masih condong ke Biden, presiden yang lama aja, kemarin sempat diserang kan, ditekan si Trump untuk independen dari mana. Dan waktu masih si ketuanya si Jerome Powell itu kan didesak untuk pangkas suku bunga, pangkas suku bunga toh. Sekarang setelah orang Trump sendiri yang jabat Kevin ya nggak mangap kan, nggak ada babak, dia membisu kan. Ya urusannya bukan masalah pangkas dan enggaknya, masalahnya kan Fed itu kan urusannya pertanggungjawaban dengan inflasi itu kan. Ya itulah yang namanya keluar-keluar ya sama orang kampanye itu. Kalau sebelum jadi, kita nggak usah ngomong presiden terlalu tinggi ataupun gubernur, bupati, lurah aja kan kalau mau nyalon kan macem-macem promonya. ini itu ya, setelah jadi melempem. Aduh ya gimana. Tapi Mas Bro itu ya kan, saya bukan orang besar ya, tapi kalau ada orang main lurah datang ke sini minta restu ke saya. Datang ke sini. Ada yang datang ke sini jadi lurah ini sampai 2 kali. Ada malah yang tetangga nggak datang, nggak jadi 2 kalinya lah, nggak jadi. Datang ke sini jadi. Makanya ya saya doakan. Yang nggak datang ya nggak saya doakan, 2 kali gagal. Yang datang ya saya doakan gitu. Makanya ini PP saya doakan terus. Tapi ini mendoakan seluruh dunia, tapi memang perlu waktu, sabar sampai nanti nunggu Alping tahun 2028. Asal kalian tungguin aja, PP akan cuan, jangan koin biar. Kacau. Ya itulah ya. PP sedang memuat untuk breakout, momentum bullish tetap terjaga karena pembeli mempertahankan supportnya. Pokoknya naik turun tipis kok. Tadi kan waktu kemarin sebelum diangkat 5,7 berapa kemarin, 7,5 juta dolar itu masuk di 0,047 sih IDR-nya. Kemudian PAM menjadi 0,053 turun lagi ke 0,050. Diserok lagi nggak sampai 0,047, diserang lagi di 0,050. Dan yang trade tipis banget, dan ini banyak order sell leverage short ini ke bawah, tapi informasinya masih pada meme. nggak mendapatkan keuntungan, malah terbang ke atas ya. Tipis banget. Kalau saya juga males trade, selalu mending selalu saya swing. Kalau swing saya semangat, saya swing, saya tungguin aja. Saya males trade yang, kalau trade tuh saya nggak bisa main tutorial kayak gini. Dulu sebelum tutorial tuh saya nge-trade tuh kadang masuk, pokoknya mantulin ini terus, saya gerak cepet, tatet, pokoknya dapat 200-300 sikat, 500-300 sikat itu. Kadang sehari itu dapat ya 1 juta lebih. Pas lagi ini, pas begitu kena itu ya, modalnya di atas 30 juta, ngakalin uang seperak 2 perak, tapi begitu kena lagi market lagi dibanting. Dapat 200-300 dikumpulin nggak sampai 2 juta, sekali kebanting 5 juta asem gitu. Payah kalau begini. Memang diuji kesabaran. Kita main jangka panjang, long invest, sekali cuan trade miliaran gitu, sambil nunggu siklusnya lagi, hantam harga bawah lagi, 80% masuk BTC, itu udah cuan. Memang sabar, udah pasti kayak gitu ya. Males kalau nge-trade. Kalau memang lagi musim altcoin season, memang naik turun kenceng, itu saya nggak main trade, saya mainkan stop loss saja, stop loss. Jadi naik stop loss, turun gak ikut turun, tapi jangan terlalu dekat dengan harga, terus di stop loss terus. Begitu kemarin ada stop loss 0,4 kemudian dibanting ke bawah, kan kita kejual di 0,4 tuh. Jadi banyak pelajaran, kalian pelajari, jangan baru di grup saya belum ada 1 tahun saja udah ngomongnya udah mencotot gak karuan, ilmunya belum ada, main trade nggak pakai stop loss, yang beli koin yang tidak ada fundamental, yang lagi terbang dibeli, kemudian stop loss nggak ada,
ya koinnya koin rap ya aduh masuknya ratusan juta lagi piye. Jangan, nggak bisa yang namanya pelajaran itu perlu waktu, perlu sabar. Saya hantam ilmu untuk kalian dalam satu malam, lekop kalian ibaratnya gelas, otaknya satu gelas, saya kasih satu ember ilmu, kalian meledak otaknya. Nggak bisa kayak begitu, perlu waktu. TK, SD, SMP begitu ada waktunya. Pelajaran sekolah SMP dikasihkan pelajaran kuliah juga nggak akan bisa ya, dan perlu waktu, nggak bisa. Maksudnya 3 tahun ya, 3 tahun SMP kita kasih privat aja lah 1 minggu, bisa nggak bisa kayak gitu kawan. Semuanya instan, modalnya kecil, masuknya baby doge dengan singkat. Dari beli miliaran koin cuma cukup modal gocap cepek ya, berharap 0,5 rupiah jadi uang bermiliar-miliar, mimpi. Ya kan, itu mending kayak gitu, mending ngepet ya. Beli tuyul second kan, ada grup saya jualan tuyul second dari Jawa Timur, aslinya Jawa Timur cuma tinggalnya di Lampung ya. Nanti kalau saya kesel banget, nanti saya tak cari istri 2 sekalian, janda-janda, nggak usah cantik, nggak usah apa, yang penting teteknya gede itu ya. Kesel gua, tetek yang penting gede ya, kasih tuyul aja 4 ya, yang istri satunya kasih 2 ya, di sini kasih 2 tiap malam kenyot. Saya nggak kenyot nggak apa-apa, biar kenyot tuyul aja, penting kan dapat duit banyak, itu kan susah-susah amat gitu. Hampir bercanda ya. Orang itu kalau sama saya pasti jadi seneng, jadi ketawa. Di warung, kayak warung rokok, warung warteg, kayak warung apa saja, sudah di tukang sarapan pagi, kalau saya datang tuh heboh aja karena saya bikin ketawa. Jadi sama emang mau ngomong apa, di sini nggak kenal kripto. Kerjanya malam banget sih mas, malam terus sih. Kalau pagi-pagi sarapan ya kerjanya malam sih. Kerja apa mas? Ngomong satpam saya juga dosa, nggak, saya bukan satpam, kerjanya bukan. Kok malam-malam terus sih? Banyak yang nanya kerjanya apa ya, bolak-balik kerjanya apa. Saya ngomongnya gampang saja, kerja tuh sekarang susah bu, gajinya kecil, di pabrik juga paling berapa juta, buat udut saja kurang ya. Pusing-pusing amat cari kerja susah, untuk gajinya kecil, diperes tenaganya dari pagi sampai sore, susah amat, susah mau diikutin ya. Ngasih ngapain mas? Melihara tuyul gampang toh bu, udah itu aja, udah jauh ngakak dia. Loh mas nggak kerja kok duitnya kok ada gocapan ratusan ya, ngomong apa pelihara tuyul, itu udah selesai ya. Ya ngapain, istri nggak ada, anak juga punya ibunya ya. Saya aja kalau di pondok aja ini nggak pulang, ini udah 2 minggu ya. Nggak, kalau saya bilang ya nggak kirim uang ya minggu ini, sana minta ibu lo kan duitnya banyak, ya udah diam langsung minta ibunya. Enak saja saya sih, kalau saya ngomong saya nggak punya duit, minta ibu sana ya, sangkut itu. Tahu kripto dia tahu. Minta ibunya itu enak saya. Istri nggak ngasih makan, anak di pondok yang ngasih makan pesantren toh. Enak aja. Saya tuh paling sama sama anak tuh paling sayang. Sayang sama saya, ngumpul aja kesini yang ngasih makan saya kok. Ibunya sih udah lupa ya. Jadi mondokkan anak tuh gak semudah yang penting uang, duit. Ada kan yang mantan saya dulu di situ kan, oke kan mau mondok katanya kan. Pas saya kesana itu, saya tanya si omnya, lah anaknya ada tuh di rumah cuma seminggu doang mondok ya katanya. Waduh. Kalau di sini pasti saya hantam mondok, sakit ya obatin, udah sembuh anterin. Nanti lama-lama di sana banyak temen dan beradaptasi dengan lingkungan betah. Itu memang perjuangan karena orang tuanya akan mendapatkan pahala juga ya. Begitu, nggak hanya cocok. Saudara mas bro. Oh ya mungkin itu aja, pokoknya semangat. Koin, saya akan kasih koin-koin lah untuk kalian yang perlu kalian. Sebenarnya udah sering saya kasih tahu tapi ya mungkin lupa ya, naik turun hal yang biasa. Kalian tembak koin yang masih murah, yang baru, nggak ada yang lain. Koin 20 indeks CTP itu akan koin baru, akan pump nanti pas saat bull, yaitu koin CMC.
BTC juga nggak ada salah masuk untuk BTC, selalu benar masuk. Yang salah jual kalau BTC, jualnya jangan sampai jual sangkut. ETH ini sangat murah, 33 juta. Nanti kalau all season penuh mungkin mencapai 70 bahkan 80, bahkan bisa ratusan. Ratusan juta diperkirakan 2029 ataupun 2028 akhir. Itu pokoknya akan arahnya ke situ, ratusan juta untuk ETH. Untuk BTC diperkirakan 160.000 habis halving BTC tahun 2028. Planning jangka panjang, cuan lebar, sekali cuan satu siklus cukup untuk makan sambil main scalpingan, main swing, tapi koin-koin yang aman-aman. Itu planning yang bagus, seperti itu sampai. Kemudian BNB kayaknya bull nanti akan masuk 30 juta, bahkan bisa lebih BNB. XRP 50.000 aja lah ya. Solana 4 jutaan. Perkiraan loh, Dio riset sendiri saja perkiraan ya. Ini sepertiga malam, mudah-mudahan makbul. Kemudian Hyper itu saya udah, dan koin baru saya nggak akan bahas itu, walaupun udah naik tinggi juga. Koin berbasis DEX itu saingannya banyak, biasanya akan bermasalah sesaat saja, si saat lagi HIP saja. Makanya Hyper liquid di saat dulu kan ada yang sudah permanen, di saat murah terjun kalian masuk, di saat terbang pasti terbang. Setiap altcoin season tuh Uniswap. Karena itu decknya ETH ditambah yang satu lagi PancakeSwap, nilai melempem PancakeSwap bisa masuk decknya daripada Binance ya. Kemudian selain PP, meme coin ada Doge, ada Shiba, itu aja sih. Doge dan Shiba yang punya potensi, tapi untuk cuan terbesar menurut saya dengan market cap yang masih kecil dan koin baru dengan desentralnya di ETF-kan pula, saya rasa akan masuk di cuan terbesar PP. Banyak yang memberikan info bahwa pemenang terbesar, cuan terbesar nanti akan game di PP pada waktunya nanti ya, tunggu. Kemudian saingan XRP sama-sama blockchain pembayaran ada di Chainlink. Kemudian XLM ya, kartun ini koin AI, koin baru hancur juga, hati-hati ya, tapi udah cuan banyak. Ada saya bahas dari harga 900 kemarin sempat 3000, sekarang turun lagi, tapi masa depannya nggak tahu karena koin AI bubble banyak banget ya. Kemudian ada Bank Habar ya, Habar Hedra. Habar itu salah satu koin yang memang punya orang besar di AS, tidak pernah tersentuh oleh sekuritas dari zaman Gary Gensler, itu bisa ya untuk itu. Kemudian AVAX naik juga, kemarin udah saya bahas, ternyata naik tipis 2,98% tuh AVALan ya. Yang ada di jaringan ETH adalah SUI, ARB, PP, Polygon. Yang blockchain masih murah, yang punya potensi cuan besar juga ada di Cardano ya. Nanti kalian tetap jual. Kemudian yang basicnya AI ada NIR protokol sama WLD, nggak usah banyak-banyak. Untuk paymentnya ada di Ondo ya. Untuk DEX Solana Aster, itu decknya Solana Aster, bukan koin deck yang baru, koin deck yang baru Aster. Deck Solana adalah Jupiter, ini Aster sama Jupiter mirip ya. Aster adalah koin deck seperti Hyperliquid, tapi ini harganya masih murah lah. Itu karena bubble, semua banyak DAS lewat perdagangan lewat deck Hyperliquid, makanya yang terbang deck Hyperliquid. Untuk Aster yang didukung Binance belum ada tanda-tanda pump ya, masih harganya masih membeli, belum dimainkan. Pump kan dan tidaknya tuh nunggu mereka mainkan. Kemudian ada Mantle, AAV, Polkadot, kalian pilih-pilih sendiri ya. ICP, PP ya, Algorand, Fan, Beat jalan. Polygon boleh, Polygon masih membeli harganya, tapi nanti ketika pump itu biasanya tinggi. Untuk koin India itu hanya Fan sama satunya adalah satunya apa tuh saya lupa. Itu Cosmos itu biasanya naik ya, Cosmos. Win itu aja, tetap semangat, tetap yakin dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan membeli mendadak semata uang masing-masing. Saya yakin kita akan cuan bersama di koin PP dengan fundament yang tidak bisa diragukan lagi. Ada GZ di sini, koin sudah beredar semua, displasi, desentral, tanpa presale, tanpa pra penjualan. Tinggal tunggu waktunya saja. Tahun 2020 juga Doge sama Shiba nggak ada harganya, Cardano nggak ada harganya, semua nggak ada harganya. Tapi kripto sekali pam
tinggi banget karena memang basic dari kripto itu kalau turun dalam, kalau naik tinggi. Makanya kalau lagi turun dalam masuk, kalau lagi naik tinggi dijual, tunggu waktu, dan selalu begitu dan selalu begitu dan selalu terulang lagi. Oke, tetap di analisa sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just